Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Erwin Ekawati, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 12 IPS 3 Madrasah Aliyah Tempat Kebumen, Jawa Tengah dengan tema interaksi desa dan kota. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga dengan video ini bisa membuat saya sukses dalam mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bisa berdoa. Doa mulai. Semoga Allah memudahkan langkah kita, melancarkan kegiatan kita, dan Allah menilai kita sebagai ibadah. Sebelum dimulai pelajarannya, tolong persiapkan dulu buku-bukunya, kemudian mejanya tolong dirapihkan. Ini bajunya dirapihkan ya. Oh iya. Oke, dan kalau ada sampah yang masih di meja itu juga dibersihkan ya. Akan Ibu absen dulu. Amardika, Anggi Oktavia, di Frans, Mama Joni, Sylvia, Trisnawati. Jadi hari ini yang tidak berangkat itu ada 2 orang ya, yaitu Muna Roihana dengan Novalia Widian. Untuk menambah semangat, silakan kalian berdiri dulu ya, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian nyanyikan dengan sungguh-sungguh, diresapi dari hati. Bangsa dan tanah
Indonesia Raya itu selain memberikan kita semangat, juga ketika kita nyanyikan dari dalam hati, liriknya itu sebenarnya mempunyai makna yang dalam ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalian harus membangun jiwa kalian terlebih dahulu. Membangun jiwa kalian terlebih dahulu, baru membangun badannya. Maka kalian di sini, kalian bersekolah, ke madrasah, itu adalah dengan tujuan untuk membangun jiwanya dulu. Jiwanya dulu dibangun, baru badannya. Mentalnya dulu dibangun, baru fisiknya, sarprasnya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan materi kita hari ini. Kita kemarin sudah belajar tentang desa dan kota. Ini gambar apa? Desa. Ini kota. Antara desa dengan kota itu memiliki perbedaan. Coba yang kemarin sudah belajar desa dan kota. Ya. Apa sih perbedaan antara desa dengan kota? Siapa yang mau menjawab? Ya, Anggi. Desa dan kota perbedaannya apa? Kalau desa itu penduduknya lebih sedikit, kalau kota itu penduduknya lebih padat. Kayak gitu. Terus juga mungkin dari gambar itu kan kelihatan kalau desa tuh kayak asri gitu, lebih banyak hijau-hijaunya. Kalau kota tuh udah banyak gedung-gedung tinggi, terus sedikit hijau-hijau. Nah, dari perbedaan ini maka ada sebuah interaksi. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi desa dan kota. Setelah mempelajari ini, tujuannya, untuk apa sih mempelajari ini? Tujuannya yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor interaksi desa dan kota. Kedua, menganalisis bentuk interaksi desa dan kota. Yang ketiga, menganalisis dampak interaksi desa dan kota. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis dampak interaksi desa dan kota. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini akan tercapai dengan indikator. Itu ada kompetensi dasar, ada indikator capaian kompetensi. Yang pertama dulu, kompetensi dasarnya menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang tadi hampir sama dengan tujuan, menganalisis faktor interaksi desa kota, menganalisis bentuk interaksi desa dan kota, menganalisis dampak interaksi desa dan kota. Itu yang pengetahuan, sedangkan keterampilannya nanti kalian membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan. Adapun indikatornya, salah satunya yang hari ini akan kita lakukan adalah menyajikan hasil analisis dampak interaksi desa dan kota. Dengan mempelajari ini, nanti diharapkan kalian akan memiliki pengetahuan tentang dampak dari interaksi desa dan kota, sehingga kalian nanti akan mengetahui apa permasalahannya, apa penyebabnya, apa solusinya, sehingga kalian bisa memberikan solusi yang terbaik. Atau ya kalau tidak bisa menjadi bagian dari solusi, minimal jangan menjadi bagian dari masalah. Ya. Desain pembelajaran garis besar dalam pembelajaran ini, materinya kalian sudah tahu ya, tentang desa dan kota, dengan submaterinya yang hari ini dibahas adalah interaksi desa dan kota. Model pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menggunakan problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu model pembelajaran berbasis pada masalah. Ya, ada sebuah masalah yang nanti kalian analisis, kalian cari penyebabnya, kalian cari dampaknya dan solusinya. Nanti teknisnya kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok beranggota 5 orang ya, karena di sini ada 30 orang.
Nanti setelah terbentuk kelompok, setiap kelompok akan dibagi LKPD, lembar kerja peserta didik, yang kalian harus diskusikan dan kerjakan. Jadi masing-masing kelompok itu harus bertanggung jawab dan bekerja sama. Jadi tidak ada yang satu bekerja, yang lain ini ya tidak bekerja, alias biasanya numpang nama ya. Itu nggak boleh. Jadi semuanya harus bekerja sama, harus bertanggung jawab dengan kelompok itu. Nanti kalian mempresentasikan dengan percaya diri, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang resmi. Jadi jangan menggunakan bahasa daerah ya. Jadi kita di sini gunakan bahasa yang resmi. Dan apa ya? Ketika presentasi dan temannya bertanya, mungkin pertanyaannya itu agak susah, itu jangan kita terpancing emosi ya. Jadi marah-marah ya kayak gitu. Itu jangan seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, akan Ibu beri pretest dulu. Silakan kalian kerjakan soal ini, soal yang akan saya bagikan. Seadanya saja. Nanti di akhir pembelajaran itu akan ada post-test, nah itu yang harus kalian perhatikan ya. Jadi kalian nanti selama pembelajaran itu harus memperhatikan karena nanti akan ada post-test. Bantu ngomong kan? Dari pretest ini ya, ini diisi semua. Nomor 30, nomor 3 kosong, nomor 3 juga kosong. Ya, rata-rata adalah nomor 1 dan nomor 3 yang belum dikerjakan ya. Kita bahas soal yang sudah tadi dikerjakan pretestnya. Ini kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa itu interaksi desa dan kota? Hubungan timbal balik antara desa dan kota. Hubungan timbal balik antara desa dan kota yang menimbulkan kondisi yang saling ketergantungan. Tadi sudah dijelaskan bahwa desa dan kota itu memiliki perbedaan sehingga akan terjadi interaksi. Ada hubungan timbal balik. Kata kuncinya ini adalah di hubungan timbal balik antara desa dengan kota yang menimbulkan ketergantungan. Ya, bisa dipahami ya. Mengapa terjadi interaksi? Kita tahu di sini ini gambar apa? Desa. Ini gambar kota. Desa memiliki produk-produk yang tidak dimiliki oleh kota. Contohnya kayu, beras, hasil-hasil pertanian. Ini garam kayaknya ya, bukan beras ya. Kemudian dari kota memiliki apa? Produk-produk elektronik. Karena ada perbedaan itu maka terjadilah interaksi. Satu, adanya wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua apa? Coba. Adanya kesempatan saling berintervensi. Yang terakhir, dan pemindahan luas. Jadi ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap mengapa terjadi interaksi. Ini faktor-faktor. Interaksi desa dan kota itu bentuknya apa sih? Bentuknya adalah perpindahan manusia atau barang. Itu pengelaju atau komuter ya. Di Jabodetabek ada, di sini tidak ada. Dan yang terakhir adalah urbanisasi. Untuk membahas tentang dampak dari urbanisasi, nah kita sekarang fokus di sini tentang urbanisasi. Ya, silakan kalian amati video ini. Pemirsa, fenomena urbanisasi pasca Lebaran nampaknya tak akan pernah berhenti atau bahkan sulit untuk dihindari. Hal itu tak lain karena masyarakat tentu ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam fact check kita kali ini, kami akan ulas laju urbanisasi Indonesia hingga akibat yang mungkin timbul dari perpindahan warga
yang berasal dari desa menuju ke kota. Nah, ada banyak alasan mengapa masyarakat di desa ingin berpindah ke kota. Satu hal yang mungkin paling utama ialah rendahnya tingkat kesejahteraan di desa, atau dalam artian angka kemiskinan ini jauh lebih tinggi. Kita lihat, angka kemiskinan di desa sebesar 12,53%, lalu di kota sebesar 7,6%. Tentu ini yang menjadi salah satu alasan warga ingin berpindah dari desa menuju ke kota. Kemudian ada persepsi kualitas hidup akan lebih baik jika tinggal di kota. Kemudian UMP ini jauh lebih tinggi tentunya, dan fasilitas kota jauh lebih lengkap, baik itu rumah sakit, fasilitas sekolah, dan juga fasilitas lainnya. Kemudian pendidikan berkualitas bagi anak ini juga menjadi salah satu pertimbangannya. Kemudian peluang kerja yang dikatakan lebih besar, tapi apakah benar? Nanti kita cek. Kemudian ada cerita sukses dari kerabat. Nah, kemudian kita lihat, pemirsa, perlu digarisbawahi, meski tak bisa dihindari, arus urbanisasi juga punya masalah klasik. Jika tidak ditangani dengan serius, akan membebani perkotaan. Di antaranya adalah pengangguran, di mana angka pengangguran di desa sebesar 4,1%, sedangkan di kota ini ternyata mencapai 2 kali lipat atau 8%. Sehingga jadi harus menjadi gambaran bagi warga desa yang pindah ke kota bahwa untuk angka pengangguran ini justru lebih tinggi. Jadi jangan berpikir bahwa peluang pekerjaan memang lebih besar, namun angka penganggurannya ternyata lebih tinggi saat berada di kota. Kemudian bertambahnya kawasan kumuh yang juga menjadi permasalahan dari setiap kota-kota besar jika kedatangan warga tanpa skill khusus. Kemudian ada kemiskinan yang juga akan meningkat jika mereka tidak dapat bertahan hidup atau mengikuti perekonomian di kota. Yang terakhir adalah perumahan liar di perkotaan. Akan ada bangunan semi permanen yang dijadikan tempat tinggal bagi mereka. Ada banyak cara sebenarnya menekan laju urbanisasi, meski pada kenyataannya tak selalu mudah direalisasikan atau setidaknya membutuhkan waktu yang panjang. Nah, seperti pemerintah pembangunan di desa, ini membangun desa wisata dapat menciptakan banyak lapangan kerja mulai dari sektor formal sampai informal, dan itu menjadi peluang atau daya jual bagi perkotaan. Nah, perpindahan penduduk antar wilayah di tanah air sejatinya memang hak setiap warga. Bahkan jika dikelola dengan baik, para pendatang dapat berkontribusi bagi kemajuan kota. Namun perlu diingat, keterampilan bagi warga yang ingin merantau ke kota juga perlu jadi perhatian utama agar arus urbanisasi bukan justru membebani. Untuk sementara saya kembalikan ke Marvin. Ini kan berarti, terima kasih untuk pemaparan Anda. Ya, oke, tadi sudah menyaksikan video. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Coba Mas Faisal bisa menceritakan. Yang saya tangkap dari video tadi, ternyata jumlah urbanisasi minat untuk berpindah ke kota itu sangat tinggi. Nah, karena di kota menurut kami orang-orang desa, di kota itu terdapat banyak sekali lapangan pekerjaan yang mungkin akan merubah nasib kita orang-orang desa. Jadi minat mereka untuk pindah ke kota itu sangat besar. Namun di samping itu banyak juga dampak-dampak yang dapat terjadi bagi kota. Contohnya seperti tadi ada kumuh, kemiskinan, terus pengangguran yang cukup besar, dan juga banyaknya bangunan-bangunan yang bisa dibilang ilegal seperti itu. Ya. Sekarang akan Ibu bagi kelompoknya, ya. Di sini akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 itu Anggi, Amardika, Elva, Naila, Diva, dan Devi. Itu duduk di sebelah sini ya. Silakan kalian berpindah ke sini. Kelompok 2. Dia Yusriyati, Dea Trianasari, Erna Sulistiawati, Fajar, dan Sylvia duduk di sebelah sini. Kelompok 5. Muna, Kiki, Fadila, Putri, dan Romadoni duduknya di sebelah sini. Kelompok terakhir, Zafar, Difras, Naila, Rizka, dan Renda duduk.
ibu bagi LKPD yang isinya harus kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompok 1 itu menganalisis permasalahan interaksi desa kota dalam bidang fisik atau lingkungan bagi kota. Kelompok 2 itu bidang ekonomi, kelompok 3 bidang sosial budaya, kelompok 4 bidang fisik, kelompok 5 bidang ekonomi, kelompok 6 bidang sosial budaya. Nanti setelah diskusi kalian presentasi. Nah, presentasinya nanti antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu maju bersama. Kalian bacakan hasil diskusi kalian yang melihat kelompok 1, kelompok 2, kalian mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi dari urbanisasi, identifikasi masalahnya. Kemudian kalian cari penyebabnya apa dan kemudian solusinya apa. Nah, kalian bisa mencari itu dari buku, sumbernya bisa berupa buku modul, buku paket, ataupun dari sumber dari internet boleh, dengan catatan bahwa harus dari sumber yang relevan, dari jurnal ya, dari jurnal misalkan Google Scholar atau Google Cendekia. Karena kenapa menggunakan itu? Karena itu sudah melalui penelitian dan sudah melalui pengujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dan Elva sebagai perwakilan dari kelompok 1 dengan tema menganalisis permasalahan interaksi desa kota dalam bidang fisik bagi kota. Dari jurnal yang kita dapat ada beberapa identifikasi masalah dari dampak urbanisasi fisik bagi kota. Satu itu berkurangnya ruang terbuka. Berkurangnya ruang terbuka. Yang kedua, adanya masalah pencemaran air, baik itu air di sungai maupun air itu sendiri. Jadi mulai tercemar. Yang ketiga, adanya masalah pencemaran udara. Dan yang keempat, banyaknya pemukiman kumuh. Yang kelima ini banyaknya masalah bagi sampah. Itu yang saya paparkan ini, identifikasi masalahnya. Dan buat penyebab sama solusinya akan dijelaskan oleh teman saya Hamka. Terima kasih. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut? 1. Makin bertambahnya penduduk. 2. Karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah atau limbah ke sungai. 3. Karena banyaknya transportasi, banyaknya industri. 4. Kurangnya penataan kota. 5. Banyaknya orang yang membuang sampah pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Bagaimana solusinya? Pemerintahan melakukan pengembangan dan pembangunan di desa mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pengembangan potensi baik segi masyarakatnya maupun lingkungannya yang berguna kemajuan dengan desa tersebut.
Jadi kita kasih solusi sederhana ya. Emang mungkin bukan solusi yang terbaik. Yaitu solusinya pemerintah melakukan pengembangan dan pembangunan di desa mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan. Jadi pemerintah itu kayak di desa tuh pendidikannya tuh lebih diperbanyak lagi gitu. Jadi orang-orang desa tuh dari segi pendidikannya juga kan seperti yang kita tahu kalau orang desa tuh pendidikannya cenderung lebih rendah dibandingkan orang kota. Nah, di sini tugasnya pemerintah buat membangun sarana dan prasarana pendidikan supaya pendidikan orang desa pun nggak kalah sama orang di kota. Dan selain itu juga dikembangkannya potensi baik dari segi masyarakatnya maupun lingkungannya. Jadi ketika potensi dari masyarakat di desa itu sudah dikembangkan, jadi masyarakat desa tuh udah nggak perlu lagi mencari pekerjaan di kota karena mereka bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri di desanya. Dan selain pengembangan potensi masyarakatnya juga, lingkungannya juga turut dikembangkan. Seperti yang kita tahu, desa kan lingkungannya masih alami, terus udara juga masih fresh, dan itu tuh bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Terima kasih. Kelompok 2 untuk memaparkan hasil studi. Ya, jadi perkenalkan, kami berdua adalah perwakilan dari kelompok 4 dengan tema menganalisis permasalahan interaksi desa dalam bidang fisik. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan urbanisasi dalam bidang fisik. Yang pertama kita mengambil masalahnya yaitu tentang pertanian yang terbengkalai. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut? Disebabkan karena faktor ekonomi. Karena menurut mereka kehidupan di kota jauh lebih baik, sehingga mereka berpindah dari desa ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ketika mereka sudah melanjutkan untuk berpindah ke kota, akibatnya pertanian di desa akan terbengkalai. Banyak petani-petani yang sudah mulai hilang dari desa karena banyak generasi muda yang sudah berpindah ke kota. Untuk solusinya, menurut kami, yang pertama adalah pemerintah harus membuka banyak lapangan kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat di desa. Seperti Tadi kelompok 1 sudah memaparkan tentang identifikasi masalah, dampak, dan solusinya. Kelompok 4 sudah menyampaikan identifikasi masalah, kemudian penyebabnya dan solusinya. Nah, sekarang dari kedua yang sudah dipaparkan, apakah ada keterkaitan antara dua permasalahan itu? Apakah mungkin penyebabnya sama? Penyebabnya apa sih, akar penyebab masalah itu? Menurut kelompok 1? Kalau menurut saya kan urbanisasi ini kayak perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi sama-sama karena yang pindah itu kan kebanyakan usia produktif ya, pindah buat cari kerja di kota. Dan dampak dari orang muda yang masih produktif, yang istilahnya masih bisa berinovasi malah pindah ke kota, jadi yang di desa tuh terbengkalai. Nggak bisa, karena kan kalau orang tua kan udah sepuh juga kan, dari segi pemikirannya maupun dari fisiknya mereka terbatas, nggak seperti yang usia produktif. Tapi kenyataannya usia produktif itu pada hijrah atau pindah semuanya ke kota. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita lihat versi akar penyebab permasalahan itu dari penduduk kota ya, dari menurut pandangan penduduk kota itu akar permasalahannya itu dari kota itu sendiri atau dari desa? Ini sebagai desa ya? Ya. Akar permasalahannya itu apa? Menurut kelompok kami, sedikit mengutip dari dari yang disarankan oleh kelompok 1, keterkaitan antara tentang urbanisasi ya, dari perpindahan desa ke kota, yaitu menurut saya pribadi
ada keterkaitan antara yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 tentang pendidikan. Kan di kelompok saya kan di sini dicantumkan karena minimnya pengetahuan masyarakat di desa dalam mengolah SDA yang ada. Jadi betul juga yang dikatakan oleh kelompok 1 tentang pentingnya pendidikan di desa, karena masih minim pendidikan di desa tentang mungkin pengolahan dari SDA ataupun dari sektor yang lain, sehingga menurut saya pentingnya pendidikan di desa seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Ya, oke, untuk Mungkin solusi yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah menurut saya adalah pembangunan seperti pendidikan, terus infrastruktur juga, ataupun mungkin bisa dengan sosialisasi tentang pengembangan SDA yang ada gitu. Itu saja. ya, oke, tepuk tangan untuk sedikit saya beri masukan ya dalam menyampaikan. Ini berlaku bagi kelompok lain. Ini sudah bagus sekali presentasinya, sudah menyebutkan apa-apa yang diminta dalam LKPD, sudah mempertahankan argumentasi dengan kuat, sudah memberikan solusinya juga. Mungkin ada sedikit masukan dari saya adalah ketika presentasi lebih menggunakan bahasa yang bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Boleh kembali ke tempatnya? Silakan. Kita simpulkan bersama-sama. Setelah disimpulkan nanti akan ada post test, ya. Ini kan tadi kesimpulannya. Tadi kita membahas permasalahan ini ya. Yang pertama, apa itu interaksi desa dan kota? Interaksi itu apa? Hubungan. Ayo bersama-sama, timbal balik antara desa dengan kota yang menimbulkan saling ketergantungan. Yang kedua yang kita bahas tadi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Ada 3 faktor ya. 1, wilayah yang saling melengkapi. Kedua, yang kedua, ayo bersama-sama, bersama-sama. Yang pertama dulu diulang. Faktor yang mempengaruhi interaksi. 1, wilayah yang melengkapi. Kedua, 3, pemudahan pemindahan ruang. Bisa dipahami ya. Dan soal nomor 3, bentuk interaksi desa dan kota tadi adalah perpindahan manusia ataupun contohnya tadi adalah pemindahan hasil pertanian dari desa, perpindahan hasil industri, kemudian ada penglaju, dan yang terakhir urbanisasi. Yang keempat terakhir, apa sih dampak dari interaksi desa kota yang tadi khususnya tentang urbanisasi secara fisik bagi desa? Kelompok 1 tadi, bagi kota apa dampak dari interaksi ya? Kelompok 3 di kota. Meningkatnya kriminalitas, banyaknya tawuran antar remaja sekolah, sikap individualitas atau mementingkan diri sendiri. Ya, oke. Bidang sosial budaya di desa. Konflik antar suku, pernikahan dini, dan penakalan remaja. Oke, ini bidang sosial ya, dan semua kalian sudah menuangkan apa penyebabnya dan apa solusinya. Silakan semua dikumpulkan. Setelah ini kalian akan ada post test ya. Siapkan HP-nya, silakan disiapkan HP-nya karena kita menggunakan Google Drive. Silakan kalian kerjakan, ada 4 soal yang harus kalian selesaikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik, untuk post testnya waktunya saya akhiri ya. Sudah.
HP-nya diletakkan, sudah tidak ada yang mengerjakan lagi. Silahkan kalian submit. Ya, oke. Oke, dari pembelajaran hari ini silakan kalian beri kesan dan pesan. Kesannya bagaimana, pembelajarannya, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Apakah pembelajaran ini menyenangkan atau apa yang kalian dapatkan dan apa yang perlu diperbaiki. Silakan, siapa wakilan? Mbak Dea Triana Sari. Iya, di situ saja boleh. Menurut saya kesan pesan dari kegiatan ini tuh bisa lebih menjadi produktif. Kita jadi tahu bagaimana pendapat dari teman-teman semua itu dalam cara berpikir. Terus kedua itu asik, menyenangkan. Oke, yang perlu diperbaiki Yang dari kerjasamanya mungkin. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Kesannya sih asik ya. Tadi kan kita nonton video dulu yang metode, jadi kayak lebih ngerti gitu. Tapi menurut aku pesannya itu waktunya lebih lama. Diskusinya biar lebih buru. Oke, berarti diskusi ya, waktu diskusi yang perlu diperpanjang ya. Oke, tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Jangan lupa untuk kalian mengerjakan tugas yang ada di modul, ada di halaman 64 ya. Silakan kalian kerjakan di rumah ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.